Allah wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man iktada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah wa ba'd. Akhwati fillah azani Allah wa iyyakum jami'an wa rahimani wa rahimakum. Masih melanjutkan bahasan yaitu ar-raja pada pasal bayanur raja'is sahih alladhi yutlabu minal abdi tahsiluhu, yaitu penjelasan raja yang benar, berpengharapan yang benar yang dituntut pada diri seorang hamba untuk bisa memiliki raja yang benar ini. Dan telah kita lalui pembahasan terdahulu, yakni ketika Ahmad bin Asim ditanya ma alamatur raja fil abdi, apakah tanda adanya pengharapan pada diri seorang hamba? Beliau mengatakan ayyakuna idza ahata bihil ihsan ulhima syukru. Ketika dia diliputi yaitu amalan ihsan, berbuat baik atau mendapatkan kebaikan-kebaikan, ulhima syukra, maka dia diilhami oleh Allah untuk bersyukur. Rajian, ya, dengan mengharapkan litamamin ni'mah minallahi ta'ala alaihi, karena kesempurnaan kenikmatan dari Allah ta'ala kepada dirinya fid dunya, di dunia ini, wa tamami afihi fil akhirah, dan juga karena kesempurnaan ampunan dan maaf Allah di akhirat. Maka setiap kali Allah subhanahu wa ta'ala memberinya kebaikan, ia semakin bertambah bersyukur. Jadi ketika seorang hamba diliputi dengan kebaikan-kebaikan dari Allah, maka ia diilhami untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang dikaruniakan Allah kepadanya. Maka apabila ia diberi taufik, yakni sejenis dari ubudiyah, dia diberi taufik untuk semakin ibadah kepada Allah, maka akan semakin bertambah rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia akan memperbaharui ibadahnya. Maknanya dia akan melaksanakan ibadah-ibadah yang baru selain ibadah yang sudah dia kerjakan. Dan ini disebutkan dengan huwa fi izdiyadin daiman, selalu bertambah amal ibadahnya. Tidak hanya satu jenis ibadah, tetapi ibadah yang diiringi dengan ibadah yang disusul dengan ibadah yang lainnya. Bi khilafi man yu'ammilu ma la ya'mal, beda dengan orang yang hanya berangan-angan tapi tidak beramal. Wa yarju ma lam yuqaddim wa yabdul, dan orang yang ia mengharapkan apa yang tidak dia lakukan dan tidak dia curahkan tenaganya. Maknanya orang yang hanya berangan-angan saja, maka angan-angannya ini menjadi angan-angan kosong, karena dia tidak melakukan sesuatu yang bisa mewujudkan dari harapan dan cita-citanya. Dan maksudnya pula hendaknya mengetahui bahwa berpengharapan yang dituntut oleh syariat, yakni ayyatahaqqaqa fi qulubina naw'u khaufin min fawatil jannah wa dhahabi hududina minha, yaitu hendaknya tercipta di dalam hati kita sesuatu rasa takut, takut kehilangan atau takut tidak mendapatkan surga, atau kehilangan bagian kita dari surga Allah Subhanahu wa taala, yaitu bi annatruka ma yahulu bainana baina dukhuliha, yaitu dengan meninggalkan hal-hal yang bisa menghantarkan kita untuk bisa sampai ke dalam surga atau bisa masuk ke dalam surga. Ini maknanya bahwa dalam diri seorang hamba apabila dia punya pengharapan, yakni selalu tumbuh rasa takut kalau dia tidak bisa menggapai apa yang menjadi harapannya, yaitu ampunan Allah dan surganya.
Ibnu Qayyim rahimahullahu taala beliau mengatakan, wa alamatur raja'is sahihi anna rajiya yakhafu fautal jannah wa dhahaba hadhihi minha bitarki ma yakhafu ayyahula bainahu wa baina dukhuliha. Tanda seseorang itu memiliki pengharapan yang benar, yaitu bahwa sungguhnya seorang yang berpengharapan, yang memiliki pengharapan yang benar, berpengharapan yakni dalam wujud takut tidak mendapatkan surga dan takut kehilangan bagiannya dari surga karena meninggalkan, yakni dengan cara apa? Meninggalkan ma yakhafu ayyahula bainahu wa baina dukhuliha, menjauhi, meninggalkan apa yang dia takutkan yang menjadi penghalang antara dirinya dengan masuk surga. Sehingga maknanya orang yang berpengharapan yang benar, dia takut kalau sampai dia tidak dapat meraih apa yang diharapkan, dan takut kalau dia takut tidak mendapatkan apa yang dia angankan. Dengan cara apa dia wujudkan rasa pengharapannya dan menghilangkan rasa takutnya? Meninggalkan hal-hal yang dia takutkan, dia khawatirkan akan menghalangi dirinya dari harapannya, yaitu meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Perumpamaannya adalah seperti seseorang yang meminang seorang wanita yang mulia, yang memiliki kedudukan yang mulia. Ketika dia meminang kepada keluarganya, maka ketika tiba waktu akadnya dan ketika semua orang-orang yang mulia dan orang-orang besar itu semua telah berkumpul, kemudian wa ityanur rajul ilal hudur u'lima asyiyata dzalikal yaum liyata'ahhaba lil hudur. Kemudian ditetapkan kedatangan laki-laki ini untuk dihadirkan, yakni diberitahukan pada waktu malam di hari itu agar ia bersiap diri untuk mendatanginya. Fatarahul mar'atu wa akabirun nas, lalu wanita yang pinangannya itu melihatnya dan juga tokoh-tokoh masyarakat pun melihatnya. Fa akhadha fit ta'ahhubi wat tazyin wat tajmil, maka karena dia akan dilihat oleh sang kekasihnya, akan dilihat orang-orang besar di sekitarnya, maka dia mulai mempersiapkan diri, meriasi dirinya dan membaguskan dirinya dalam penampilannya. Fa akhadha min fuduli sya'rih, maka dia mencukur rambutnya yang berlebihan yang menghilangkan kesan tampannya. Wa tanaddaf, dia membersihkan dirinya. Wa tatayyab, dia berwangi-wangian. Wa labisa ajmala siyabih, dan dia memakai pakaian yang paling indah. Wa ata ila tilkad dar muttaqiyan fi tariqihi kulla wasakhin wa danasin wa atharin yusibu asyadda taqwa. Maka dia akan datang menuju rumah yang akan dia datangi, rumah dari pinangannya, dengan berhati-hati dalam berjalannya, menjaga diri untuk tidak terkena kotoran, terkena noda yang bisa mengotori pakaiannya yang bersih, dengan sangat hati-hati. Bahkan sampai debu pun atau asap pun dia jaga untuk tidak mengena dirinya, apalagi yang di bawah itu. Maka ketika dia setelah sampai di depan pintu, rahaba bihi rabbuha, maka penghuni atau tuan rumah menyambutnya dengan gembira, dengan mesra, dengan hangat. Wa makkana lahu fi sadrid dari alal furushi wal wasaid, kemudian dia ditempatkan di tengah-tengah rumahnya, di atas kasur, di atas sofa, dan di atas bantal-bantalnya. Waramaqathul uyun, dan semua mata tertuju kepadanya. Wa qusida bil karamati min kulli nahiyah, dan dia menjadi pandangan terpuji ataupun dia dimuliakan dari semua sisinya. Ini ibarat seseorang yang ia ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ia mendapatkan apa yang menjadi harapannya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintainya, dimuliakan oleh Allah di surganya, ditempatkan di kedudukan yang mulia, dan dia diberitahukan pada hari nanti akan dihadapkan di hadapan Allah.
tentulah ketika seorang punya pengharapan yang sedemikian besar, dia akan menyiapkan dirinya, menata dirinya dengan sebaik-baiknya, sehingga dia memakai pakaian yang terbaiknya. Dia akan membaguskan dirinya. Apa yang tidak pantas pada dirinya dia akan cukur. Kemudian dia ketika pada hari berjalannya, dia akan menjaga, menata kakinya ataupun menata dirinya untuk tidak menginjak sesuatu yang bisa mengotori tubuhnya. Bahkan debu dan asap pun akan dia tepis dengan berbagai cara agar dia datang menghadap Rabbnya dalam keadaan bersih, suci, dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itulah keadaan orang yang berpengharapan dengan pengharapan yang benar. Falau annahu dhahaba ba'da akhdi hadhihi zina fajalasa fil mazabil wa tamarraga 'alaiha wa tama'aq fi biha wa talattah bi fi badanihi wa thiyabi bima 'alaiha min adirah wa qadar wa dakhala dhalika fi sya'ri wa bashari wa thiyabi faja'ala dhalika al-hal ila tilka ad-dar wa qasada dukhulaha lil wa'di alladhi sabaqalah laqama ilayhi al-bawwab bid-darbi wat-tardi was-siyahi 'alaihi wal ib'adi lahu min babiha wa tariqiha faraja'a mutahayyiran khasi'a fal awwalu halur raji wa hadha halut tamanni. Adapun ketika seorang yang berpengharapan itu diibaratkan orang yang mau meminang seorang wanita yang cantik, yang jelita, putri dari seorang yang terpandang, yang mulia. Ketika di hari dijanjikan, dia ba'da akhdi hadhihi zinah, setelah dia menghiasi dirinya, setelah dia merias dirinya, setelah dia membaguskan penampilannya, lalu kemudian dia duduknya di tempat sampah, tempat pembuangan sampah. Dia mengguling-guling di tempat sampah. Kemudian dia mengotori badannya dan pakaiannya dengan kotoran-kotoran yang ada di sampah. Setelah itu dia masuk, sehingga masuklah ke dalam rambutnya, ke dalam tubuhnya, pakaiannya, hal-hal yang kotor. Dalam kondisi seperti itu kemudian dia datang menuju rumah dari pinangannya atau wanita yang hendak dipinangnya. Ketika hendak masuk ke dalam rumah pada hari yang telah dijanjikan terdahulu, apa yang akan terjadi? Tentu dengan kondisi pakaian yang menjadi kotor, badan yang bau dengan bau dari sampah, dia akan diusir oleh penjaga pintu. Bahkan dia mungkin akan dipukul, bahkan dia akan diteriaki dan dicaci maki dan dijauhkan untuk tidak boleh masuk ke dalam pintu. Meskipun dia mengatakan aku yang datang ke sini yang sudah berjanji akan meminang putri dari tuan rumah ini, tidak akan digubris, sehingga dia akan diusir. Faraja'a mutahayyiran khasi'a, maka apa akibatnya? Dia pulang dalam keadaan bingung, dalam keadaan hina, dan tidak memiliki harapan lagi dari apa yang dia harapkan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di sini, orang yang pertama tadi yang merias dirinya, menghiasi dirinya, kemudian berpakaian yang terbaiknya, kemudian berjalan dengan hati-hati menjaga dari kotoran yang bisa mengenai dirinya, ini adalah orang yang berpengharapan, ar-raji. Sementara yang kedua, ini adalah al-mutamanni, yakni orang yang hanya berangan-angan. Dia tidak berpengharapan. Kenapa? Karena dia pada awalnya menyiapkan diri dengan baik, tapi kemudian dia mengotori dengan kemaksiatan, dengan dosa, tanpa peduli bagaimana dia kelak akan menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sedangkan yang pertama, dia punya pengharapan dan dia mempersiapkan diri untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi seperti ketika dia merias dirinya, menghiasi dirinya dengan segala kebaikan. Ini beda antara ar-raji dan al-mutamanni, orang yang memiliki pengharapan dan orang yang hanya berangan-angan. Maka dikatakan wa in syi'ta masalta halar rajulaini
bi malikin huwa min aghyarin nas wa a'dhamihim wa amanah. Coba bayangkan keadaan dua orang tadi. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mana dari dua orang tadi yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Sekiranya seorang ia punya pengharapan kepada Allah untuk diampuni dosanya, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan surganya, maka dia menyiapkan dirinya dengan ketaatan, dengan kesolehan, dengan banyak beribadah kepada Allah, menjaga dirinya dari kemaksiatan dan dosa, sehingga hari dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi bersih seperti itu, cantik ataupun tampan, rupawan, bagus, tentu dia akan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang yang dia mengharapkan surga Allah, dia menginginkannya, namun kemudian dia tidak menjaga dirinya dari noda-noda yang mengotori dirinya, yang mengotori hatinya dengan kemaksiatan, sehingga kebersihannya, keindahan yang dia kenakan hilang. Yang ada adalah kebusukan dan bau yang tidak sedap yang terserap oleh tubuhnya. Ini kondisi orang yang ketika dia menghadap Allah, karena melakukan kemaksiatan dan tidak menjaga dirinya, sehingga apa yang dia harapkan dia tidak mendapatkan selain hanya celaan dan laknat belaka dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini orang yang memiliki pengharapan yang baik, pada hakikatnya ketika surga itu menjadi tujuan utamanya dan yang terpampang di matanya, surga yang menjadi harapan tertingginya, dan ia mencurahkan hatinya sepenuhnya untuk bisa meraih surga, dan dia akan melakukan segala hal yang bisa menyebabkan dia bisa masuk surga. Itulah ar-raja, itulah berpengharapan, yaitu imtidadul qalbi wa mailuh, yaitu menjuruskan pandangan hatinya hanya kepada apa yang diharapkan, dan kecondongan hatinya terhadap hal-hal yang bisa mewujudkan harapannya, sehingga ia akan melakukan persiapan yang sempurna, dan dia akan takut kehilangan dari harapannya, sehingga dia selalu berhati-hati di dalam sikap dan tindak tanduknya. Itulah tertujunya hati hanya kepada apa yang dia inginkan, sehingga dia memutuskan hatinya dari segalanya selain kepada apa yang dia tuju, dan dia berpaling dari dorongan-dorongan yang menjerumuskan hatinya, menjerumuskan dirinya kepada kemaksiatan. Inilah kecondongan dan tertujunya hati, serta rasa takut yang ada di dalam hati yang mutmainnah, yang tentram, tenang. Karena sungguhnya hati, apabila dia telah terbuka mata hati itu, maka dia akan melihat akhirat, dan dia akan melihat segala apa yang telah Allah siapkan bagi calon-calon penghuninya yang mereka mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan juga orang yang melihat akhirat dan apa yang Allah siapkan di dalamnya, juga untuk orang yang akan mendapatkan dari golongan yang taat, dan apa yang akan didapatkan golongan orang-orang yang bermaksiat. Maka bila seseorang telah hatinya terbuka melihat bagaimana orang-orang yang taat itu akan mendapatkan kemuliaan, dan bagaimana orang-orang yang bermaksiat itu akan mendapatkan kehinaan dan penderitaan serta kesengsaraan, tentu dia akan takut. Takut kalau dia tidak mendapatkan apa yang diharapkan, yaitu surga Allah. Dia takut kalau sampai dia terjatuh, tergelincir ke dalam neraka azab Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia
khaffa murtahilan ilallah, dengan ringannya dia akan melakukan perjalanan menuju Allah Ta'ala, wadarul akhirata, dan melakukan segala amalan yang bisa menghantarkannya kepada negeri akhirat. Dari sini maka semua orang yang memiliki khauf, dia memiliki roja. Semua orang yang memiliki rasa takut terhadap ancaman-ancaman yang akan mengenai dirinya, dia akan memiliki pengharapan untuk meraih apa yang baik bagi dirinya. Demikian pula sebaliknya, wa kullu rajin khaifan, orang yang memiliki pengharapan yang benar pasti dia memiliki rasa takut terhadap, yakni tidak mendapatkan apa yang diharapkan, dan takut tergelincir ke dalam kesesatan ataupun dosa. Maka kata roja yang benar tidak bisa lepas dari khauf yang benar, sebagaimana kata khauf yang benar juga tidak bisa dipisahkan dari roja. Sehingga seperti perkataan para salaf, yakni seseorang itu beribadah kepada Allah harus dengan khauf dan roja, harus ada roja dan khaufnya. Tidak boleh dia yakni yang satunya melebihi dari yang lainnya. Dia punya pengharapan kemudian tidak punya khauf, maka akan celaka. Sebaliknya juga dia punya khauf tapi tidak punya roja, dia juga akan binasa. Imam Ahmad ibnu Hanbal rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, man abadallaha birraja fahuwa murji'ah. Orang yang beribadah kepada Allah semata-mata dengan berpengharapan saja, maka dia adalah orang yang murji'ah. Orang yang murji itu apa? Dia punya pengharapan kepada Allah besar tapi tidak dibarengi rasa takut. Sebaliknya, waman abadallaha bi khaufin dunar raja, dan orang yang hanya beribadah kepada Allah dengan rasa takut saja tanpa ada punya pengharapan padanya, fahuwa khariji, maka dia adalah khawarij. Orang khawarij itu beribadah kepada Allah dengan khauf. Nanti kita jelaskan dua hal ini. Dan beliau mengatakan waman abadallaha bil mahabbah, tapi orang yang beribadah kepada Allah hanya dengan cinta saja, tidak ada dibarengi dengan pengharapan dan rasa takut, fahuwa sufi, maka dia adalah seorang sufi. Orang sufi itu beribadah kepada Allah hanya dengan cinta. Seperti perkataan Rabi'ah al-Adawiyah, ia mengatakan, ya Allah, wahai Rabbku, bila aku menyembahmu, beribadah kepadamu karena aku mengharapkan surgamu, jangan kau masukkan aku ke dalam surgamu. Bila aku beribadah kepadamu karena takut nerakamu, masukkan aku ke dalam nerakamu. Ini karena ia beribadah kepada Allah seperti ia yakni memvisualkan Allah itu kekasihnya, seperti kekasih dari kalangan makhluk. Juga diriwayatkan, wallahu taala alam, kesahihan riwayat ini, ketika di situ dikatakan Al Hasanul Basri datang melamar Rabi'ah al-Adawiyah, maka kata Rabi'ah al-Adawiyah, kalau kamu bisa memenuhi harapanku, yaitu bisa membebaskanku dari neraka dan bisa menjamin surgaku, maka aku mau menikah denganmu. Dan ini hal-hal yang serupa ini karena ia beribadah hanya dengan mahabbah, tapi tidak dengan roja dan khauf. Orang yang beribadah dengan roja saja, maka dia akan selalu mengingati kebaikan dirinya dan lupa keburukannya. Ini yang dikatakan orang masuk neraka karena amal baik, karena amal soleh. Dan sedangkan orang yang beribadah kepada Allah hanya dengan roja dan tidak ada khaufnya. Kalau yang pertama dengan roja tanpa khauf, yaitu dia menjadi murji'ah. Sedangkan orang yang beribadah dengan khauf saja tanpa roja, maka dia menjadi khawarij. Kenapa? Karena dia beribadah rasa takutnya begitu besar, sehingga kalau melihat orang lain berbuat dosa, dia akan katakan celaka orang itu, ahlun nar, kafir dia. Itu yang terjadi pada kaum khawarij.
Mengapa mereka mengkafirkan kaum muslimin? Karena dia beribadah hanya dengan khauf tanpa roja. Sedangkan tadi yang beribadah dengan mahabbah saja, bil hub saja, maka dia terjatuh kepada faham sufi, yakni segala sesuatunya dasarnya adalah cinta, tetapi dia tidak punya pengharapan dan rasa takut. Dan Imam Ahmad Ibnu Hanbal kemudian mengatakan, waman abadallaha birraja'i wal khaufi wal hub fahuwa mu'min. Dan orang yang beribadah kepada Allah dengan pengharapan, dengan rasa khauf dan juga dengan cinta, maka dialah orang mukmin. Bagaimana orang beribadah kepada Allah dengan 3 unsur ini? Ia beribadah kepada Allah karena memiliki pengharapan, yakni mendapatkan apa yang Allah janjikan untuk dirinya, surga. Dan dia beribadah kepada Allah dengan rasa takut tidak diampuni dosanya, takut tidak dimasukkan surganya karena khauf. Dan dia beribadah kepada Allah dengan penuh semangat karena dia beribadah kepada Allah dengan cinta, sehingga ia merasakan kenikmatan di dalam beribadahnya kepada Allah sebab dia mencintai Allah. 3 unsur ini tidak boleh hilang di dalam diri seorang mukmin dalam ibadahnya. Kalau orang tidak punya mahabbah, tidak punya cinta dalam ibadahnya, maka dia ibadahnya serba terpaksa. Orang yang bekerja dengan cinta dengan orang yang bekerja dengan terpaksa, nikmat mana? Tentu nikmat orang yang bekerja dengan cinta. Dia meskipun pekerjaannya berat, tetapi dia mencintai pekerjaannya. Apa yang dia rasakan? Kenikmatan. Orang yang pergi haji, melaksanakan tawaf, sa'i, itu mereka berduyun-duyun. Kemudian bahkan mereka yang kalau kita lihat yang pergi dari Mina menuju yang pergi dari tanah suci, dari Mekah, dari hotel menuju Mina di tarwiyah, berjalan kaki, orang tua, muda, laki, perempuan, bahkan anak-anak bersemangat. Nanti kemudian mereka dari Mina, di Mina esok harinya berjalan menuju Arafah pada tanggal 9-nya. Mereka berduyun-duyun, ratusan ribu bahkan jutaan manusia. Meskipun mereka yang berkendara, mereka juga memadati jalan-jalan dan bersabar dengan terus mengumandangkan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Mereka mau mengerjakan itu semua. Kenapa? Karena punya 3 unsur dalam ibadahnya. Karena dia punya pengharapan mendapatkan surga Allah, meraih hajjan mabrura, yang Nabi katakan laisa lahul jaza illal jannah. Tidak ada balasan yang sepadan bagi orang yang mendapatkan derajat haji mabrur kecuali surga. Tapi dibarengi dengan rasa khauf, takut kalau ibadahnya tidak diterima, sehingga dia berhati-hati menjalankan ketaatan ibadahnya sesuai dengan tuntunan nabinya, dan tidak memiliki rasa letih payah karena dia merasakan gembira senang. Bahkan ketika tawaf wajibnya sudah dikerjakan dan masih banyak waktu, dia ingin bisa melaksanakan tawaf. Bahkan meskipun sekarang tawaf sunnah itu harus dilaksanakan di lantai 2 dan 3 yang sangat jauh, mereka tetap bersemangat menjalankannya karena mahabbah. Karena ia beribadah kepada Allah ada mahabbah, ada kecintaan. Kalau orang beribadah tanpa ada cinta, lihat, dia datang ke sana hanya mengerjakan yang menurutnya sudah sah. Dia tidak akan mengambil lebih. Bahkan mungkin dia sholat subuhnya di hotel tanpa ada udzur, kecuali ada udzur kondisi fisik yang sebagainya. Dia nggak merasa dari mulai datang ke tanah suci hanya tawaf sa'i, habis itu sholatnya semuanya di hotel. Dia nggak menikmati, nggak merasakan cinta, hanya karena apa? Ingin mendapatkan predikat Pak Haji, Bu Haji. Allahu Akbar. Kenapa? Karena tidak ada mahabbah di dalam ibadahnya. Dia tidak punya roja, pengharapan di dalam ibadahnya. Dia tidak ada rasa khauf, dia tidak khawatir kalau hajinya tidak sah. Dia tidak ada khawatir hajinya tidak sah, pokoknya saya percaya sajalah.
Ini rojaknya terlalu besar, pokoknya saya sudah haji dan kalau sudah haji pasti surga. Ini hanya rojak yang ada, tidak dibarengi dengan khauf dan juga tidak dibarengi dengan mahabbah, wal'iyadu billah. Semoga jamaah haji semuanya tidak demikian, mereka justru memiliki 3 pengharapan itu semuanya. Maka tadi bahwa 2 sisi yang terutama pada rojak dan khauf itu selalu beriringan pada diri seorang mukmin. Fa innar raji qalbu qaribus sifah qaribus suffah min qalbil khaif. yakni orang yang punya pengharapan hatinya sangat dekat dengan sifat orang yang memiliki hati rasa takut. Hati orang yang punya rasa takut dekat dengan hati orang yang punya pengharapan. Hadza ar-raji qad naha qalbahu an mujawaratin nafsi wasyaitani murtahilan ila Allah. Orang yang punya pengharapan, ia telah memalingkan hatinya dari yakni bertetangga, berdekatan dengan nafsu dan syaitan, dan dia pergi menunjukkan memalingkan, menghadapkan hatinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qad rufi'a lahu minal jannati qad rufi'a minal jannati alamun fashammara ilaihi. Sungguh dia telah ditinggikan panjinya, benderanya di surga, sehingga ia melihat surga, ada bendera surga yang tampak, sehingga dia menyingsingkan lengan bajunya untuk mengejar surga yang telah tampak jelas di hadapan hatinya. Wa ammahu ma'addan ilai qalbuhu kulluh, sehingga seluruh hatinya pun yakni tertuju kepada panji ataupun bendera surga. Wahadal khaif, itu orang yang berpengharapan. Sedangkan orang yang punya rasa takut, farun minhu jiwarahuma, ia lari dari nafsu dan syaitannya, ia menjauh dari syaitan dan nafsunya. Multajiun ilallah, ia hanya bersandar kepada Allah. Min habsihi ma lahu fi sijni ma fid dunya, dengan ia mencengkram, membelenggu nafsu dan syaitannya di dunia ini, memenjarakan nafsu dan syaitannya di dunia ini. Keinginan-keinginan hatinya untuk memuaskan nafsu dan menuruti kata syaitan ditahannya, dibelenggunya. Fayuhbas ma'ahuma ba'dal mauti wa yaumal qiyamah, sehingga ditahan, dibelenggu, dipenjara sampai kematiannya dan sampai hari kiamat. Kenapa? Karena dia takut dengan ancaman orang-orang yang mereka bertetangga dengan keburukan, orang yang bertetangga dengan nafsu dan syaitan, yakni dia takut dengan ancaman buruk itu di dunia maupun di akhiratnya. Maka rasa takut inilah menjadikan ia berpredikat al-khaif, orang yang takut, yaitu takut dengan ancaman keburukan. Sebaliknya ketika dia mendengarkan janji yang indah dari orang-orang yang mentaati Allah, yang menjalankan perintah Allah, maka akan tumbuh rasa kerinduannya, kebahagiaannya, dan keinginannya meraih yaitu keberuntungan dengan apa yang menjadi harapannya, yaitu surga Allah. Maka ia digelari dengan ar-raji, orang yang berpengharapan. Maka 2 sifat ini, rasa takut dan pengharapan, dan rasa takut 2 sifat yang selalu beriringan, yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya, sehingga setiap orang yang takut dari mendapatkan apa yang yakni takut kehilangan apa yang diharapkan, seperti orang yang takut yakni seperti orang yang yakni setiap orang yang mengharapkan itu takut tidak mendapatkan apa yang diharapkan, sebagaimana setiap orang yang takut yakni dia mengharapkan keamanan dari yang dia takuti. Orang yang takut dia mengharapkan dirinya selamat dari yang dia takuti. Sedangkan orang yang berpengharapan, dia takut tidak mendapatkan apa yang dia harapkan. Maka 2 istilah ini, takut
dan berpengharapan, khauf dan roja, yakni dua nama yang selalu bergulir bersama yang tidak bisa dipisahkan. Berkata Al-Ghazali di dalam kitabnya Al-Ihya yang sudah sedikit ada perubahan, innad dunya mazra'atul akhirah wal qalba kal ardi wal imana kal badri fihi wat ta'ati jariyatun majra taqlibil ardi wa tadhiriha wa majra hafril anhari wa siyaqatil ma'i ilaiha. Dunia adalah mazra'atul akhirah, ladang bagi kehidupan akhirat. Sedangkan al-qalbu kal ardi, hati itu ibarat tanah. Wal iman kal badri fihi, sementara iman itu seperti benih yang ditebarkan di tanah tadi. Wat ta'at jariyatun majra taqlibil ardi wa tadhiriha, ketaatan yang dikerjakan itu yakni jariyatun mengalir seperti yakni jariyatun majra, ia berfungsi seperti tanah yang diolah dan dibersihkan dari yang merusak tanaman itu, benalu-benalunya. Jadi amalan ketaatan itu membersihkan dosa dan memupui tanah. Jadi tanah itu seperti dipupui ketika seorang beribadah menjalankan ketaatan. Di samping membersihkan yakni benalu-benalu yang dapat merusak tanah dan merusak benih-benih tadi. Wa majra hafril anhari wa siyaqatil ma'ilaiha. Kemudian ketaatan itu ibarat juga penggalian sumur-sumur atau sungai-sungai untuk mengaliri air ke sawah, supaya sawah itu tetap subur, yakni tidak mati, tidak tandus. Itulah hati. Sawah itu hati, qalbun. Al-qalbu kal ardi, seperti tanah sawah. Wal qalbul mustahtir fid dunya wal mustaghriq biha kal ardis sabiqah allati la yanmu fiha al badru. Sementara hati yang ia mustahtir fid dunya, hati yang mamang, yang tidak punya pegangan, yang tenggelam di dalam dunia, itu seperti tanah yang gersang, tanah yang mati, yang tidak bisa tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Meskipun benih-benih itu ditabur di atasnya, maka tidak bisa menumbuhkan apapun. Wa yaumul qiyamah yaumul hasad, dan pada hari kiamat, pada hari pemetikan, la yahsudu ahadun illa ma zara, seseorang tidak akan memetik selain apa yang dahulu dia tanam. Wala yanmu zar'un illa min badril iman, dan sungguh tanaman tidak akan tumbuh kecuali dari benih iman. Maka orang yang tidak punya iman, maka segala amalannya tidak bernilai, ibarat ia menabur benih di atas tanah yang gersang. Faqallama yanfa'u imanun ma'a khubsil qalbi wa su'i akhlaqi kama la yanmu badrun fi ardin sabiqah fayambagi ayyuqasa raja'ul abdil maghfirata bi raja'i sahibiz zar'i. Wa qallama yanfa' iman, dan iman yang dibarengi dengan hati yang kotor dan akhlak yang jelek sangat sedikit sekali bisa memberikan manfaat. Seperti ibaratnya kebun yang tidak pernah dirawat, tidak pernah disiramin, dipupukin, sehingga pohon itu menumbuhkan buah-buahannya yang kecut, yang tidak manis, yang busuk dan sebagainya, tidak memberikan manfaat sedikit pun. Ini diibaratkan seperti benih yang ditebar di tanah yang gersang. Maka di sini kata Imam Al-Ghazali, yang bagi ayyuqasa raja'ul abdil maghfirata bi raja'i sahibiz zar'i. Ini sepatutnya untuk dikiaskan pengharapan seorang hamba terhadap ampunan Allah dengan pengharapan orang yang memiliki sawah. Orang yang memiliki sawah,
kalau pingin sawahnya menghasilkan dengan artinya penghasilan yang baik, tentu apa yang akan dia lakukan? Memupukinya, merawatnya, menjaganya. Demikian pula orang yang ia menginginkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia punya pengharapan pengampunan dari Allah, dia ingin supaya nanti amal ibadahnya diterima oleh Allah, dia akan jaga hatinya. Yang hati itu ibarat sawah. Dia akan sirami hati itu dengan ketaatan-ketaatan. Dia akan lakukan segala hal yang bisa menumbuhkan, yaitu pohon-pohon keimanan di tanah ladang hatinya. Itulah perumpamaan yang sebanding yang juga sering disebutkan oleh Allah dan Rasul SAW dalam banyak sabdanya. Maka setiap orang yang mencari tanah yang subur, ia melemparkan di tanah subur itu, menanamkan benih-benih yang baik, yakni yang pilihan, yang tidak kropos, yang tidak mati. Kemudian dia memenuhi segala apa yang dibutuhkan oleh benih itu agar ia bisa tumbuh dengan disirami air di waktu-waktu yang semestinya, dan dibersihkan dari duri-duri, serumput-rumput, dan dari tanaman-tanaman benalu dan segala yang bisa menghalangi tumbuhnya benih atau bisa merusak benih. Terus akan dia ambili, dia perhatikan setiap hari. Kemudian dia akan duduk menanti, yakni karunia Allah Ta'ala, yakni dari turunnya hujan yang kemudian akan membasahi, sehingga tersempurnakanlah tumbuhan-tumbuhan dan pertanian yang ditanamnya, sehingga dia bisa mencapai apa yang menjadi keinginannya. Dan summiya intidoru, apa yang dia nanti-nanti itulah yang dinamakan dengan pengharapan. Wa in bassa al-badra fi ardin salbah sabiqah murtafiyah la yansab ilaiha al-ma' wa la yashtagil bi ta'ahudil badri aslan thumma intadara al-hasad minhu summiya intidaru humqan wa gururan la roja. Sebaliknya, kalau orang menabur benih di tanah yang keras, yang tandus, yang mati, kering, di tanah-tanah yang tinggi, yang air itu tidak bisa menetap dan tidak bisa diserap, dan tidak pula bisa membuahkan dari benih-benih yang ditanam itu tumbuh sama sekali. Setelah dia menabur itu, apa yang dia dapatkan? Dia hanya menunggu hari penuaian, dan dia tidak mendapatkan apapun dari yang dia harapkan. Semua yang dia harapkan, dia nantikan sia-sia belaka. Itu yang dinamakan dengan humqa, yaitu kebodohan, dan ghurura, dan dia tertipu. Dia kira dia sudah membeli benih yang baik, dia taburkan di tanahnya, kemudian dia mengira itu pasti akan memberikan buah. Dan ini orang yang seperti ini tidak punya pengharapan sama sekali. Maka menaburkan benih di tanah yang subur tapi juga tidak ada airnya, dan dia hanya menanti datangnya air dari hujan, yang kadang-kadang hujan itu tidak datang, maka ini juga namanya angan-angan yang tidak memberikan hasil. Dia sudah menanam dengan di tanah yang subur, hatinya sudah dia suburkan, benihnya dia pilih dari benih yang terbaik, tapi kemudian dia tidak mau menyirami. Dia hanya menanti air hujan yang akan menyirami tanamannya. Sementara air hujan tidak pula datang, dan akhirnya apa yang dia harapkan tidak dia dapatkan. Ini yang dinamakan angan-angan yang tidak berpengharapan. Jadi kata ar-roja hanya benar gila, yakni seseorang menanti apa yang dia harapkan dan dia menyiapkan segala apa yang bisa mewujudkan harapannya, dan bukan hanya omong kosong belaka. Inilah perumpamaan yang dibuat oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Al-Ihya, yakni Ihya'u Ulumiddin. Sehingga karena kita tidak bisa
mengangankan surga kemudian berpangku tangan tanpa kita memperhatikan hal-hal yang bisa menghantarkan kepada tercapainya surga tersebut, karena itu bukan pengharapan tapi hanya angan-angan yang kosong yang menipu orang yang memiliki angan-angan tersebut. Hadza naktafi wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.